Saudara, krisis air bersih akibat kemarau ekstrim semakin meluas di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, saat ini jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Sejumlah warga di daerah pesisir yang terdampak krisis air bersih masih mengandalkan sumur kubangan dengan sumber air seadanya. Air yang tersedia pun menurut warga rasanya asin dan berbau lumpur. Meski kondisinya tidak layak, air dari sumur kubangan ini masih menjadi alternatif bagi sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Hal ini lantaran suplai air dari pemerintah kerap tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kemarau ekstrim. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, luas wilayah yang terdampak kekeringan ekstrim di Kabupaten Maros telah mencapai 7 kecamatan. Saat ini jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Dari 7 kecamatan, 4 kecamatan diantaranya yang berada di wilayah pesisir menjadi yang paling terdampak, di mana masyarakat sangat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih pasca belasan sumur tada hujan mengering. Kami anggap bahwa masyarakat yang terdampak ini masih dekat dengan sumber air yang memungkinkan untuk disuplai atau tempat pengambilan air bagi masyarakat. Berbeda kondisinya dengan yang ada di Kecamatan Bontua, terutama daerah pesisir, Kecamatan Lau dan Kecamatan Maros Baru juga yang ada di pesisir, itu memang akses untuk mendapatkan air bersih itu memang sangat sulit. Jadi ketika kami tidak menyuplai air bersih ke sana, memang akan sangat terasa bagi masyarakat kita yang ada di pesisir. Sementara itu, sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih dari pedagang. Padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit, ditambah harus membeli air bersih. Kemarau ekstrim membuat kebutuhan air semakin meningkat, dan pemerintah terus mengupayakan suplai air bersih kepada warga secara rutin agar membantu meringankan sedikit beban. Hanya saja kendala yang dialami untuk proses distribusi yaitu armada untuk menampung air bersih hanya tersedia 2 unit, yang membuat distribusi air terbatas. Tim Liputan, Kompas TV. Masih terkait dampak cuaca buruk, saudara, harga ikan laut segar di tempat pelelangan ikan Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi karena pasokan ikan berkurang akibat nelayan memilih tidak melaut karena angin kencang dan ombak besar. Harga ikan laut segar di tempat pelelangan ikan Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan harga sejak sepekan terakhir. Menipisnya pasokan ikan segar di lapak pedagang menjadi penyebabnya karena nelayan memilih tidak melaut karena angin kencang dan ombak yang besar. Hal ini berdampak terhadap sejumlah pedagang yang sementara waktu tidak berdagang karena kesulitan mendapatkan pasokan ikan segar dari nelayan. Kenaikan harga tinggi terjadi pada udang, yakni Rp70.000 dari Rp50.000 per kilogram. Dan cumi-cumi dari harga Rp60.000 saat ini mencapai Rp75.000 per kilogram. Sementara itu ikan tongkol dari harga Rp15.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Dan ikan patin atau ikan putian dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sekarang lumayan mahal. Pasokannya gimana, Bu? Ikannya sepi, tidak ada yang melaut. Kenapa tidak melaut, Bu? Karena angin sama ombak besar. Musim angin ya. Untuk harga ikan tongkol sebelum musim angin berapa, Bu? Sebelum musim angin murah. Berapa? Sekitar 50. Saat ini berapa, Bu? Sekarang 17 sampai 18. Kalau ikan udang? Kalau udang bisa 70. Tapi Sebelumnya berapa? sebelumnya bisa 50. Cumi? Meski harga ikan laut naik, sejumlah warga tetap membeli ikan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Mahal ya harganya? Iya agak mahal, beda dengan yang kemarin. Kemarin ya. Tapi tetap dibeli ya? Tetap lah, tetap dibeli biarpun mahal tetap dibeli. Udah sering beli di sini, Bu? Ya sering lah 1 minggu 3 kali gitu. Harga yang termahal apa, Bu, saat ini, Bu, kira-kira? Harga yang paling mahal Yang naiknya itu cumi. Cumi ya? Iya cumi sama udang. Naiknya tinggi ya? Iya tinggi.
Diperkirakan ratusan perahu nelayan hanya terparkir di kawasan dermaga tempat pelelangan ikan ini hingga sepekan ke depan, lantaran ombak dan gelombang laut yang masih tinggi mencapai 4 meter. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kita bergeser ke Jawa Barat, saudara. Puluhan orang di Cianjur, Jawa Barat keracunan seusai menyantap hidangan yang dibagikan dalam acara Maulid Nabi. Para korban yang didominasi anak-anak mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Satu persatu warga yang diduga keracunan berdatangan ke Puskesmas Ciranjang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para korban yang sebagian besar adalah anak-anak mengalami gejala yang sama, yaitu mual, pusing, dan muntah seusai menyantap hidangan nasi kotak yang dibagikan dalam acara Maulid Nabi di Kampung Balandongan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Total ada 30 pasien yang ditangani di Puskesmas Ciranjang, sementara puluhan orang lainnya ditangani di Aula Desa Gunung Sari. Tadi kami menangani 33 pasien yang datang ke sini. Mayoritas itu anak-anak usia 5 tahun sampai 15 tahun kita kasih ke sini. Total korban itu berapa, Pak? Total keseluruhan tadi kami tangani 33 orang. Hampir setengahnya kami lakukan tindakan pemberian cairan, infusan, karena beberapa tadi banyak mengeluh seperti mual, muntah, pusing. Ada juga beberapa yang mengalami mencret juga. Ya. Sebanyak 150 orang dirawat karena dugaan keracunan. Korban diperkirakan akan bertambah karena penyelenggara acara mengundang warga dari 2 kampung. Angga Riyadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran melanda sebuah gedung sekolah dasar di Kebayoran, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sejumlah ruangan hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar gedung sekolah dasar Negeri 01 Cempaka Baru, Kebayoran, Jakarta Pusat. Api yang berasal dari lantai bawah gedung dengan cepat merambat hingga ke lantai 2. Sejumlah ruangan yang diduga merupakan ruang kelas hangus terbakar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kita ke sorotan lain, saudara. Misa Requiem atau Misa Arwah digelar untuk melepas kepergian Romo Beni Susetio di Gereja Santo Albertus de Trapan, Kota Malang. Menurut rencana, jenazah Romo Beni akan dimakamkan di TPU Sukun. Sejak pagi umat memadati Gereja Santo Albertus de Trapani untuk berdoa bersama melepas kepergian Romo Beni. Usai misa Requiem atau misa arwah, jenazah Romo Beni akan dimakamkan pukul 11 siang di TPU Sukun, Kota Malang. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri juga akan hadir untuk menyampaikan bela sungkawa. Semasa hidupnya, Romo Beni dikenal sebagai sosok yang berkomitmen dalam mengawal nilai-nilai Pancasila. Almarhum berperan besar dalam memperkuat pemahaman dan juga implementasi ideologi Pancasila di masyarakat. Saudara, misa Requiem telah selesai digelar, lalu bagaimana persiapan pemakaman jenazah Romo Beni Susetio? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma di Malang, Jawa Timur. Nadifa, selamat siang. Saat ini prosesi pemakaman tengah berlangsung, lalu bagaimana jalannya seluruh rangkaian acara pemakaman Romo Beni? Ya, Yan dan saudara, Romo Beni Susetio atau yang biasa dikenal dengan Romo Beni yang memang disemayamkan pada hari ini, siang ini di TPU Sukun Kota Malang, karena sebelumnya pada pagi hari tadi sudah dilakukan ibadah misa di Gereja Santo Albertus de Trapani, Blimbing, Kota Malang. Nah, setelah misa ini memang juga dihadiri oleh ratusan jemaah yang juga ikut turut mendoakan kepergian dari Romo Beni.
Setelah misa tadi juga dilaksanakan ibadah tutup peti sebelum melepaskan Romo Beni ke pemakaman. Dan setelah ibadah pemakaman dan juga ibadah pelepasan tadi akan dilakukan pemakaman seperti itu. Jadi dari Gereja Santo Albertus di Trapani, Blimbing, Kota Malang, saat ini rombongan dari Romo Beni ini sudah mengarah ke TPU Sukun Kota Malang sendiri. Kalau di sini sendiri memang terlihat dari pagi petugas sudah mulai mempersiapkan pemakaman, sudah terlihat mempersiapkan dari liang kuburnya sendiri, lalu juga tenda-tenda dan juga berbagai karangan bunga juga sudah berdatangan. Salah satunya dari Presiden Joko Widodo juga ada karangan bunganya sudah sampai begitu, dan juga di sini terlihat jemaah-jemaah juga mulai berdatangan untuk melepas kepergian dari Romo Beni. Seperti itu, Yan. Nadifa, lalu dari pantauan Anda di sana, siapa saja yang tampak hadir dalam upacara pemakaman? Ya, rencananya memang untuk pemakaman dari Romo Beni sendiri akan dihadiri oleh Presiden kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, karena tadi saat misa di Gereja Santo Albertus de Trapani, Blimbing, Kota Malang, Ibu Megawati juga sudah hadir, nantinya akan langsung menuju ke TPU Sukun Kota Malang sendiri bersama dengan rombongan dari Romo Beni sendiri untuk ke TPU Sukun Kota Malang ini. Dan juga ada kader PDIP yang juga nanti akan hadir, dan juga di sini jemaah-jemaah sudah mulai berdatangan untuk mengantar dan juga mendoakan kepergian dari Romo Beni. Karena memang di sini Romo Beni ini dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pengembangan ideologi Pancasila dan juga menularkan toleransi umat beragama, sehingga di sini kepergian dari Romo Beni memang diantar dan juga didoakan oleh semua umat dari berbagai kalangan. Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.